Kalau yang kamu lihat keunggulannya nih, belajar Ilkom di UIN apa sih? Banyak ya Kak, karena kan kita Telkom kan banyaknya di media gitu Hmm. Kak. Jadi secara kita kan di era digital ini banyak pakai media gitu kan Kak. Jadi ya pasti jurusannya dengan jurusan Telkom ini jadi lebih gampang gitu mencari kerjanya gitu di dunia kreatif kayak gini. Halo Saners, balik lagi di podcast Bekal Masuk Kampus. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu kakak mahasiswa dari kampus yang berbeda lagi nih. Pastinya untuk melengkapi referensi kamu yang lagi cari-cari mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa. Nah, podcast edisi hari ini pas banget buat kamu yang lagi pengen banget kuliah di Jogja. Aduh, kayak Jogja tuh sangat romantis, sangat enak gitu ya. Buat liburan aja enak, apalagi buat kuliah. Konon katanya begitu. Nah, kita harus tanya langsung sampai sudah berapa tahun di Jogja? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke, valid lah ya, udah bisa cerita nih tentang realnya kehidupan mahasiswa di Jogja gimana. Tapi pertama kita mau kenalan dulu yuk. Boleh dikenalin nggak? Namanya siapa? Terus kalau boleh dulu SMA dari mana nih? Siapa tahu Sanus ada yang dulu SMA-nya bareng sama dirimu. Terus sekarang kuliah jurusan apa di mana? Oke, aku kenalin nama aku Amalia Azahra, biasa dipanggil Amalia. Aku sekarang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, aku dari alumni SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Siapa tahu nih ada yang dari SMA situ juga ya. Nah, UIN itu sebagai awam nih, karena kampus di Jogja itu kan banyak ya. UIN itu kepanjangannya apa sih, Kak? UIN itu kepanjangannya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oke. Ya, itu ada Islam negerinya gitu Kak. Islam negeri. Oke. Nah, boleh diceritain nggak alasan kenapa dulu pengen nih kuliah di Jogja atau pengen nih pilihnya UIN Jogjanya gitu? Kamu tuh naksirnya tuh kampusnya dulu atau kotanya dulu nih? Oke, jadi aku karena suka Jogja Kak. Pertama kali karena Jogja tuh kan awalnya cuma biasa buat study tour doang kan anak SMA gitu ke Jogja gitu kan. Kayak seru banget nih kuliah di Jogja gitu kan. Terus akhirnya emang aku sengaja mencari kampus yang negeri Kak. Gitu, dan kayaknya UIN aku lihat dari jurusannya oke nih ada gitu yang aku mau gitu. Ilkom ya? Ilkom. Nah, aku melinjur Kak, awalnya tuh aku dari sains, dari IPA. Oh gitu. Loh, mengapa seorang anak IPA belok mau ambil ilmu komunikasi? Ingin mencari yang lebih santai. Yang terkaitan dengan kehidupan sehari-hari aja lah gitu, yang enjoy ngerjain gitu. Sudah cukup pusing ya SMA, IPA gitu. Jadi pengen enjoy aja lah ngerjainnya santai gitu. Iya sih, benar-benar. Dan setelah dijalani enjoy gak nih? Enjoy banget Kak sampai sekarang. Wah, gak salah pilih jurusan ya. Bener. Kalau secara jurusan sendiri gitu, mungkin karena kalau bicara komunikasi banyak banget nih, karena jurusannya lagi populer. Kalau aku lihat ya jurusan komunikasi banyak banget kampus menawarkan jurusan itu. Bahkan ada kampus yang tadinya nggak ada jurusan Ilkom jadi ada nih gitu. Bener. Kalau yang kamu lihat keunggulannya nih belajar Ilkom di UIN apa sih? Banyak ya Kak, karena kan kita Telkom kan banyaknya di media gitu Kak. Jadi secara kita kan di era digital ini banyak pakai media gitu kan Kak. Jadi ya pasti jurusannya dengan jurusan Telkom ini jadi lebih gampang gitu mencari kerjanya gitu di dunia kreatif kayak gini. Kayak gitu sih Kak. Bisa masuk kemana aja, kayak semua industri sebenarnya butuh staf humas ya setidaknya gitu kan. Nah ada nggak project yang menarik, karena aku juga anak Ilkom dulu, setahu aku anak Ilkom tuh jarang cuman bengong aja di kelas gitu. Bener. Project terus, presentasi terus gitu. Ada nggak project yang paling menarik atau berkesan yang dari entah yang dari awal banget atau yang mungkin saat ini lagi dirimu jalani? Oke, project itu yang paling sulit juga, termasuk salah satu matkulnya itu ada event of the art. Jadi kita itu disuruh membuat event apapun itu. Di kampus itu ada, jadi setiap kita semester 4 kalau nggak salah, kita tuh ada mata kuliah event of the art ini, kita bikin event namanya Party of Public Relation gitu Kak. Jadi kita yang mengusung temanya, jadi kita yang panitianya gitu. Waktu itu aku tahun 2023 kemarin tuh acaranya 3 hari, ada seminar, ada lomba, ada awarding night juga gitu. Panjang juga ya. Iya, dan itu koordinasinya itu sih kayak yang sulit. Dan kita juga harus menghubungi kayak sponsorship gitu-gitu. Jadi koordinasinya harus kuat banget. Iya sih. Kalau dulu aku tuh kayak dikerjain sama 2 kelas gitu, suruh collab jadi satu. Kalau dirimu satu kelompok aja, satu kelas atau seangkatan? Satu angkatan yang memilih konsentrasi public relation. Nice lah, nggak terlalu berat lah ya kebagi-bagi gitu. Iya, benar. Seangkatan ada berapa saat ini Ilkom di UIN? Ada sekitar berapa ya? 300 kalau nggak salah. Oh, nice. Kalau tahun ini kayak lebih
nambah lagi deh kalau. Oh, Banyak peminatnya. iya, jurusannya lagi populer ya. Nah, kalau project itu tadi project yang paling berkesan gitu ya. Iya. Kalau project yang paling sulit gitu, mungkin kan teman-teman yang SMA nih lagi milih-milih, nih kayaknya Ilkom enak nih, kok kayaknya seru banget. Tapi kan setiap jurusan tuh ada tantangannya, nggak mungkin hore-hore terus gitu. Iya. Apa sih tantangan terbesar atau project tersulit yang kamu pernah hadapin sejauh ini? Project tersulitnya sih paling ada di mata kuliah public speaking. Jadi waktu itu aku disuruh bikin materi dan disuruh cari target dari presentasiku ini gitu. Nah waktu itu aku ngambil materinya itu tentang cara manajemen waktu yang baik gitu. Dan itu dengan jadi kita tuh harus manajemen waktu tapi kita mempunyai organisasi yang lain gitu Kak. Nah aku waktu itu tercetusnya di komunitas membaca buku. Di Jogja gitu, komunitas buku baca buku gitu. Itu sih dan itu cari ketentuan orang yang harus hadir itu harus banyak Kak, harus ada sekitar 50 orang kalau nggak salah. Jadi tantangan itu adalah nyari orang yang mau hadir. Iya benar. Kayak ngundang-ngundangin orang gitu ya. Itu memang challenging banget sih. Bahkan di industri sekarang pun kalau kita misalnya ada bikin event buat klien itu paling bikin kepala kita berputar gitu. Gimana nih biar ada yang datang dengan sesuai jumlah yang banyak. Nah, bicara soal kampus negeri gitu kan, susah nggak sih dapat nilai bagus di situ? Karena ada yang bilang IPK segini di kampus ini mah setara sama IPK segitu di kampus negeri gitu. Maksudnya banyak yang mungkin sadar juga ada yang ngerasa gitu ya. Kayaknya kuliah di negeri itu lebih sulit nih daripada swasta, itu bener nggak sih? Jawabannya ya balik lagi ke masing-masing individu sih Kak. Jadi kan kita kalau ngejar IPK juga kan kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak fokus sama kuliah, pasti akan keteteran juga gitu. Jadi ya balik lagi kalau misalnya kuliahnya fokus gitu, terus rajin nulis, rajin nyatet materi gitu, terus ya pasti itu akan mempengaruhi nilai juga gitu. Karena aku punya prinsip usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, jadi pasti bakal ya nilai itu sebanding lah dengan usaha kita. Yang penting ya udah usaha dulu aja gitu ya. Perkara nilai ya udah nggak usah adu mekanik sama kampus lain gitu. Iya sih, benar-benar tergantung diri masing-masing banget sih. Kalau pertama kali banget pas masuk ke UIN itu, boleh cerita nggak sih jalur untuk masuk ke sana? Apakah sama kayak kampus negeri yang lain gitu? Ada undangan, ada mandiri gitu, atau ada opportunity yang lebih banyak untuk masuk ke UIN gitu? Ada lebih banyak Kak, jalur itu justru ada banyak banget, ada sekitar 5 jalur masuk. Yang pertama itu ada SNBP yang kayak jalur undangan rapot, terus ada UTBK, lalu ada UMPTKIN itu tes dari alumni pondok pesantren gitu, masuknya ke UMPTKIN. Nah, PTKIN itu dari rapot dari yang anak pondok gitu Kak. Nah, terus juga yang terakhir itu ada jalur mandiri. Nah, mandiri ini bisa juga dari anak SMA yang misal ingin masuk ke UIN tuh bisa lewat jalur mandiri gitu. Bisa dari tes CBT atau juga dari jalur nilai UTBK-nya itu sendiri Kak. Jadi banyak yang bisa dicoba nih ya untuk masuk ke sana. Oke. Dan kalau aku dengar juga kampus UIN ini termasuk yang sangat inklusif dalam merangkul teman-teman disabilitas gitu ya. Itu kamu rasain juga nggak sih? Iya, itu aku rasain banget Kak. Apalagi di kelasku kan ini ada ada 2 orang yang disabilitas tuli. Dan dia itu tergantung, ada yang dari keluarganya emang punya pendampingnya, ada juga dari UIN tuh menyediakan PLD, pendamping untuk menemani dia untuk di dalam kelas gitu Kak. Jadi nanti yang pakai bahasa isyarat tuh yang PLD ini tadi. Bagus juga ya, dia bantuin ini belajar gitu ya. Benar. Dan fun fact-nya adalah yang PLD ini tuh dia bukan dari UIN ya, tapi dari sukarelawan. Gitu. Dari sukarelawan yang ingin sengaja ingin bantu tanpa dari hatinya lah gitu. Dan dia ya sengaja ingin membantu gitu dari jurusan manapun itu. Jadi dia mau masuk di jurusan manapun, tetap nanti available ada PLD yang akan mendampingi gitu ya. Bagus banget ya. Maksudnya kita nggak dengar itu ada di setiap kampus nih gitu. Nah, yang satu lagi aku mau tanyain yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga nih, perbedaan dunia perkuliahan apalagi sambil merantau sama SMA itu kayak gimana sih? Adaptasinya di awal ini nggak sih kayak berat banget nggak sih? Jujur karena aku pertama kali
merantau juga gitu kan. Awalnya emang agak sulit Kak, tapi aku dari diri aku sendiri emang ingin mencoba sesuatu yang baru gitu, dan emang enjoy aja gitu ngerjainnya. Dan perbedaannya dari SMA ke kuliah jelas ada banget Kak, karena kalau sekolah tuh bener-bener kayak ya udah materi, fokus di materi itu aja kan. Tapi kalau misalnya kuliah tuh kita harus dilatih untuk bisa kreatif dan critical thinking gitu, dan kayak udah dilepas aja gitu terserah kalian. Misalnya kita dikasih materi, kita harus explore itu sendiri, kayak yang bisa lebih jelajah itu sendiri gitu. Jadi lebih enak aja sih ngerjainnya gitu, lebih mandiri gitu. Secara di perkuliahan kita harus adaptasi nih, mindset kita harus diadaptasiin ya. Kalau adaptasi dengan kota Jogjanya itu sendiri? Adaptasinya nggak begitu lama karena aku emang suka Jogja Kak. Iya gitu. sih, kamu udah suka kotanya gitu ya. Bener, karena kalau misalnya di awalnya udah suka sama suatu tempat, pasti jalannya itu udah bakalan enjoy gitu Kak. Jadi kayak di awal ketika memilih pun kamu nggak terlalu ada keraguan-raguan gitu ya. Benar. Tapi aku penasaran nih, kampus negeri itu kan biasanya identik dengan dia lebih bersahabat secara budget gitu ya. Iya benar. Yang kamu rasakan bener nggak sih di UIN itu nggak terlalu menguras budget orang tua kita gitu dalam berkuliah? Benar, salah satunya adalah UIN itu nggak ada uang pangkal, jadi cuman bayar UKT aja gitu. Itu juga dari salah awal satu masuk langsung UKT. Langsung dari UKT gitu. Jadi waktu kan pandemi ya Kak, dan aku pun uangnya sudah, keluarga lagi nggak ada ini juga gitu. Jadi mencari kampus yang murah lah gitu. Tapi bagus juga gitu. Bagus juga, negeri dari aman lah. dari akreditasinya juga gitu. Akreditasinya A? Unggul. Oh unggul, iya. Pakainya sekarang pakai term-term gitu ya, unggul sama baik gitu. Oh nice banget. Nah aku penasaran nih, satu penasaranku lagi secara pribadi gitu. Apakah kalau di UIN misalnya teman-teman yang bukan dari agama muslim tuh bisa berkuliah di sana atau ada nggak saat ini? Bisa banget Kak. Kebetulan juga dari Prodika itu ada salah satu mahasiswa yang nonis. Dan itu pun kayak ya udah masuk UIN ya boleh-boleh aja gitu. Dan di UIN pun punya dia jargonnya adalah integrasi interkoneksi gitu. Jadi nggak harus dari yang Islam doang. Jadi kita memang friendly semuanya lah gitu ke semua agama. Nggak memandang harus Islam doang nih yang masuk UIN gitu. Wah nice banget. Berarti merangkul teman-teman disabilitas dan teman-teman dari berbagai latar belakang, nggak masalah ya kalau mau ke UIN. Wah oke. Nah aku mau minta pesan dari Kak Amal mengenai tips nih biar bisa masuk UIN dan tips biar bisa cepet nih adaptasi ketika kita mau merantau jauh dari orang tua gitu. Oke, tips dari aku sebenarnya gampang aja sih. Mulai dari kalian harus enjoy dulu sama apa yang kalian mau, apa yang kalian minati nih. Misalnya mau masuk UIN, itu harus dari hati kalian dulu. Kalau misalnya kalian udah suka, pasti bakalan enjoy gitu ngejalaninnya. Dan jangan khawatir, karena di sana pun juga banyak teman-teman yang dari kota-kota lain. Jadi jangan merasa diri kita takut gak punya teman, takut kayak ntar aku bergaul sama siapa gitu. Di sana tuh banyak teman-teman, jadi kita pasti bakal punya banyak teman di sana gitu, dari berbagai kota, berbagai suku, agama gitu. Wah seru banget. Oke, jadi kalau kamu pengen memperluas duniamu gitu ya, nggak usah ragu untuk men-challenge dirimu, kuliah, merantau jauh dari orang tua, ke kota yang baru buat kamu gitu ya. Yang penting cocok juga udah di-riset dulu ya, nih kota kayak gimana, cocok gitu sama kitanya. Oke deh, terima kasih banyak Kak atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat kamu ya Sanars yang lagi pilih-pilih jurusan nih, makin nambah satu referensi lagi. Nah misalnya nih ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai UIN Jogja, apakah Kamal ada sosmed yang boleh di-share gitu? Mungkin ada yang mau nanya lewat sosmed? Boleh, aku ada Instagramnya itu Amel AZRR. Oke, nah kalau penasaran boleh ya follow Kak Amel atau DM aja Kak gimana sih UIN, atau kayak aku lagi daftar juga nih gitu, mungkin ada yang lagi galau nunggu pengumuman nih. Oke, sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ngikutin podcast Bekal Masuk Kampus dari Majalah Sunday hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Majalah Sunday, serta follow akun-akunnya Majalah Sunday juga ya. Bye, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.